dan kita sudah memasuki di bulan Sya'ban tanggal 14 tahun 1447 Hijriah. Beberapa hari lagi insya Allah Ta'ala kita akan memasuki bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Oleh karena itu, di antara wasiat pada bulan Sya'ban adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan tersebut, di mana ada suatu doa yang boleh kita panjatkan, yakni Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan, bulan yang dimana dapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 dan segudang keutamaannya. Maka berdoa dan berharap kepada Allah agar kita bertemu pada bulan tersebut. Kita akan lanjutkan pada hari ini kajian kita masih dalam bab 1 dari ad-dawa, penyakit dan obatnya, atau jawabul kafi liman sa'ala an yada'i syafi, buah karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas daripada mana hal-hal yang kita semua juga merasakan di dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Dan di sana juga banyak kisah-kisah tentang adanya nikmat dan azab kubur. Hubungan antara ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya. Hari ini kita akan memasuki pasal baru, yaitu suatu pasal yang kita harus memperhatikan agar jangan menjadi orang yang tertipu, terpedaya oleh dunia ini. Faslun naqdu ahli al-iqtirar. Pasal naqd itu kritikan terhadap orang-orang yang tertipu oleh dunia. Atau bisa diartikan bantahan terhadap orang-orang yang terperdaya oleh kehidupan dunia. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa a'zamun nasi ghururan man iktara bid dunya wa 'ajiliha. A'zamun nas, manusia yang paling besar. Apanya? Ghurur. Paling besar tertipunya. Siapa dia? Man iktara bid dunya, yaitu orang yang tertipu oleh dunia. Wa 'ajiliha, dan kenikmatannya yang segera. Ajil, segala apa yang di dunia itu berlalu dengan cepat. Fa'azaraha 'ala al-akhir, lalu ia mengutamakan dunia ini atas akhirat, negeri yang abadi.
wa radiya biha minal akhirah, dan rela orang ini menukar akhirat dengan dunia, ridho kepada dunia daripada akhirat. Wa radiya biha, orang yang tertipu dengan dunia ini ridho, senang dengannya dibandingkan akhirat. Perhatikan, orang yang tertipu ini, dia lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mencari kenikmatan sesaat dibandingkan akhirat. Hatta yaqula ba'du haula'i, sampai-sampai sebagian di antara mereka berkata, ad-dunya naqdun, dunia itu cash, tunai, naqdun, wal akhiratu nasi'ah, sedangkan akhirat itu kredit, tertunda. Wa naqdu anfa'u minan nasi'ah, dan ini pernyataan yang aneh lagi. Wa naqdu anfa', katanya, yang tunai lebih bermanfaat daripada yang kredit, yang tertunda. Ini perkataan manusia yang lebih condong kepada dunia. Karena dia melihat dunia, segala sesuatu bisa nampak langsung atas segala usahanya. Zahirnya nampak, kelihatan secara zahir dia bekerja, dia ingin sesuatu yang membuat hatinya senang, hari itu juga cash, tunai, bisa terjadi. Asal ada materinya. Dia ingin pelesiran ke tempat yang indah-indah. Dia searching di negeri mana yang paling indah, di negeri mana yang banyak pepohonan, banyak air terjun, seperti surga katanya. Dia bilang cash. Sedangkan akhirat dikatakan nasi'ah, kredit tertunda. Wa yaqulu ba'duhum, dan sebagian mereka juga mengatakan darratun manqudah. Darrah itu diartikan kalau di buku-buku atom, benda yang kecil. Seperti firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah." Maka siapa saja yang dia beramal seberat zarrah, dia akan melihatnya. Amal kebaikan yang dia lakukan di dunia, dia akan melihatnya. Dan yang benar zarrah itu, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam menafsirkan ayat tadi, "Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," itu adalah sigharun namal, sigar namal, anaknya semut. Nah, itu sekecil ini. Maka saya ingin membantah kalau zarrah diartikan dengan atom, sebagaimana katanya ilmiah modern. Walhasil zarrah adalah sesuatu yang kecil. Yang orang Arab tahu zarrah itu adalah anak semut. Zarratun manqudah, lebih baik satu butir kecil, sesuatu yang kecil yang nyata sekarang, wala durrah, mau mudah, daripada mutiara. Durrah itu mutiara yang hanya mau mudah, yang hanya dijanjikan. Ini perkataan siapa? Sebagian orang-orang yang tertipu oleh dunia, sehingga dia mengatakan demikian. Kalau itu nampak, zahir, terlihat, dipegang nyata,
itu lebih baik dibandingkan dengan mutiara yang hanya dijanjikan. Kehidupan akhirat, surga, kata orang-orang yang lebih condong kepada dunia itu hanya dijanjikan. Perkataan-perkataan ini menunjukkan kepada syak, keraguan, dan tidak yakin terhadap kehidupan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan kembali, wa yaqulu akhar minhu, dan berkata yang lain sebagian dari mereka, ladzatud dunya mutayaqqina atau mutayaqqana, wa ladzatul akhirah masyghulun fiha. Kenikmatan dunia itu pasti, mutayaqqana, ya, yakin, pasti. Sedangkan lezatnya akhirat, kenikmatan akhirat, masyghul, masih diragukan di dalam. Wala ad'ul yaqina lisyakki. Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang yakin demi sesuatu yang diragukan. Ya, diperhatikan perkataan ini adalah sekali lagi perkataan orang-orang yang condong kepada dunia dan dia tidak memiliki keimanan terhadap hari akhirat. Tabi'u ya umat, perhatikan. Ada berapa perkataan sebagian orang-orang yang condong ke dunia? 3 dia. Sebagian mereka tadi mengatakan apa? Sebagian tadi mereka mengatakan bahwasanya dunia itu tunai, cash, sedangkan akhirat itu kredit, tertunda. Sebagian mereka lagi mengatakan dunia itu lebih baik dari sebutir kecil yang nyata sekarang itu dibandingkan dengan akhirat seperti mutiara yang hanya dijanjikan. Dan yang ketiga, kelezatan dunia itu nyata, yakin adanya, pasti. Sedangkan kenikmatan akhirat itu masih sesuatu yang masyghul, yang diragukan. Ini perkataan orang-orang yang tertipu, terperdaya oleh kehidupan dunia. Kenapa mereka tertipu? Karena mereka lebih condong kepada bisikan-bisikan setan yang selalu membuat was-was, selalu membuat ragu-ragu ke dalam dada-dada manusia. Coba lihat nanti ikrarnya setan, iblis laknatullah alaihi, dalam surat Ibrahim ayat 22. Surat apa Bu? Ibrahim ayat, sok dilihat. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan di manusia, telah dikumpulkan, setelah dihisab, baru tuh syaitan berkhutbah, wa'adakum wa'dal haqq, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, wa'dal haqq, wa wa'adatkum wa akhlaftukum, wa wa'adatkum wa wa'adatukum wa akhlaftukum, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyelisihinya. Setan banyak berjanji, ya, terhadap kehidupan dunia, tapi setan mereka menyelisihi, dan ini pengakuannya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagi diriku terhadap engkau. Jadi setan sekali lagi bicara, enggak punya kekuasaan terhadap diri kamu, diri manusia yang tertipu. Illa an da'autukum, kecuali melainkan sekedar aku mengajak engkau, da'autukum,
Fastajabtum li, lalu kamu mematuhi seruan. Ya, kenikmatan sesaat. Ya, yang setan membisikkan ke dalam dada-dada manusia yang akhirnya manusia terlena, terperdaya, condong kepada hawa nafsu, diambil, dipatuhi. Sedangkan nanti di akhirat setan tak punya kekuasaan lagi. Fala talumuni walumu anfusakum. Oleh sebab itu jangan kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Ma ana bimusrihukum wa ma antum bimusrihi. Sekali-kali aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolong. Inni kafartu bima asraftumuni min qabl. Sungguh aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Ini syaitan yang telah menyebabkan manusia melakukan kesyirikan. Dan kita tahu kesyirikan adalah zulmun azim, benar-benar kezaliman yang nyata. Inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguh orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang. Lihat, setan mengikrarkan dirinya di hari akhirat nanti setelah adanya yaumul hisab, bahwasanya dia benar-benar telah mengakui memperdaya manusia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, untuk menyelisih tauhid dengan melakukan kesyirikan, untuk menyelisih sunnah dengan melakukan bid'ah-bid'ah. Orang zalim pasti mendapat siksa yang pedih. Inna zalimina lahum adzabun alim. Kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya. Wa hadza min a'dhamat talbisi syaitan wa taswirih. Ini termasuk tipu daya, termasuk makar dan bisikan syaitan a'dzam yang paling besar. Wal bahaim al-ujmu, bahaim hewan ternak yang ujum. Ujum itu dia nggak bisa berbahasa dengan jelas, nggak punya kaidah nahwu sorok, nggak punya grammarnya. Binatang, ayam yang kokok-kokok atau yang si kucing cuman meong-meong, itu namanya ujum. Ya, binatang yang nggak punya bahasa, bahasanya nggak teratur. Aqallu, lebih berakal min haula'i dibandingkan mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang yang terperdaya oleh bisikan setan, tertipu, mau diajak kesesatan oleh syaitan. Fa innal bahimata idza khafat madarrah, karena sungguh binatang itu bila mana dia takut akan suatu bahaya, perkara yang mengandung mudarat syai'in, lam tuqdim alaihi walau duribat, maka dia si binatang itu tidak akan mendekatinya meskipun disuruh datang dengan dipukul pantatnya itu. Contohnya apa? Contoh, sapi ingin disembelih tapi melihat temannya sudah disembelih di depan matanya. Pasti sapi tahu bahwa ini giliran saya, ini mudarat buat diri saya. Pasti sapi akan berontak dan tidak akan maju ke depan. Pasti dipukul juga. Pasti binatang ini tidak akan mau, takut. Wa haula'i yuqdim ahaduhum ala atabihi. Sedangkan orang-orang ini justru nekat menuju kebinasaannya sendiri.
wa huwa baina musaddiq wa mukadzib. Dalam keadaan ragu antara dia musaddiq membenarkan, wa mukadzib dan mendustakan. Orang-orang yang tertipu, ya, kena makar oleh bisikan setan, ternyata orang itu lebih parah daripada binatang yang tidak punya akal. Fahada darb in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jazaa. Maka inilah orang macam ini, sebenarnya dia adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga liqa'nya, perjumpaan dengannya, juga beriman dengan jaza, balasannya. Wa huwa min a'dhamin nas hasratan hasrah. Maka ia termasuk manusia yang paling besar penyesalan. Kenapa? Li'annahu aqdama ala ilmin. Karena ia nekat melakukan itu dengan pengetahuan, dengan ilmu. Wa in lam yu'min billahi wa rasulihi fa'ab'id bih. Namun jika ia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka celakalah dia dan sejauh-jauhnya dari rahmat Allah. Inilah perumpamaan-perumpamaan yang harus kita ketahui. Kita orang yang sudah mempunyai ilmu dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, tapi ilmunya itu tidak bermanfaat, terpedaya oleh bisikan setan, ya, sehingga lagi lebih mengedepankan kehidupan dunia, ya, antara cuma perkataan-perkataan sebagian dari mereka, dunia itu cash, akhirat itu kredit. Benar nggak cash? Benar nggak kredit? Lihat apa? Kita mau surga, kita nyicil pahala, kita nyicil bermajelis ilmu, kita nyicil infak sedekah. Sedangkan surga yang menjanjikan baru dari cerita-cerita, dari kisah-kisah. Nah, inilah yang harus butuh kesabaran dan istiqomah dalam keimanan. Ya. Maka orang-orang kafir hari ini yang kita bisa saksikan, mereka hanya melihat yang zahir saja. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa hadzal qail. Adapun ucapan orang tersebut, ya, tadi yang berucap sebagian mereka, khairun minan nasi'ah. Yang tunai lebih baik daripada yang kredit. Ini bukan masuk bab muamalah ya, tapi ini perumpamaan orang-orang yang condong kepada dunia, yang terperdaya, yang tertipu. Sebagian mereka mengatakan yang tunai itu khair, lebih baik minan nasi'ah, daripada kredit, daripada tertunda. Maka jawabannya adalah innahu idza tasawat naqdu wan nasi'ah wan naqdu khair. Jika yang tunai dan yang kredit itu sama nilainya, tasawat wan naqdu khair, maka tunai lebih baik. Wa in tafawata, namun jika keduanya berbeda, wa kanatin nasi'ah aksara, dan yang tertunda kredit itu nasi'ah, jadi kredit aksar, lebih banyak, wa afdal, lebih utama dan lebih utama, fahiya khairun. Kalau tunai dan kredit itu berbeda, ya, maka yang kredit lebih banyak dan lebih utama. Fakaifa wad dunya kulluha min awaliha ila akhiriha.
Maka yang tertunda lah, yang kredit lah yang lebih baik. Lalu bagaimana lagi? Sedangkan seluruh dunia dari awal sampai akhir, nafas wahid. Dunia dari awal sampai akhir seperti satu tarikan nafas min anfaasil akhirah, daripada anfas nafas-nafas akhirat. Ini jawabannya. Kalau tunai dan kredit sama nilainya, maka yang tunai memang lebih baik. Karena kita lihat dunia dan akhirat, perbedaannya sangat jauh. Lahir, merangkak, merayap, jalan jatuh. Sedikit sudah stabil jalan. Terus jadi bifel, atfal, anak-anak, terus jadi syabab, remaja, pemuda, terus jadi rijal, jadi nisa, imro'ah, dewasa, ya. Jadi mulainya kulitnya semuanya lembut, mulus, terus tegap, tua sedikit dia akan lumpuh, kulitnya akan keriput, mentok-mentoknya kemana? Ke kuburan juga. Ya. Kama fi musnad al-Imam Ahmad wa Tirmizi. Ini sebagaimana disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmizi min hadis al-Mustawrid bin Shaddad, dari hadis Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam fal yanzur bima yarji'. Lihat, ini perumpamaan dari Nabi membandingkan kehidupan dunia. Ma dunia, tidaklah dunia. Fil akhirah, dibandingkan dengan akhirat, illa kama yudkhil, kecuali seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, isba'ahu, dari telunjuknya ke laut, fil yang ini al-bahr, ke laut. Ya, nggak usah ke laut dulu lah, ke bak dulu atau ke kolam renang. Masukin bima yarji, maka hendaknya ia melihat dengan apa jarinya kembali. Itu ditelunjuknya bahasanya seperti itu. Sedangkan yang di kolamnya, di lautnya masih banyak air yang besar. Yang tersisa di telunjuknya yang kembali, air-air itu pasti akan kering, bahkan hilang, tidak basah lagi. Nah, itulah dunia yang diangkat. Air yang nempel di jari-jari telunjuk itu, itulah dunia. Sedangkan air yang masih banyak di samudra, itulah kehidupan akhir. Ini harus ingat perumpamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi orang-orang yang memiliki akal, dia akan utamakan kehidupan akhirat. Fa'isa wahada naqd, maka mengutamakan yang tunai. Maksudnya yang tunai dari apa? Dia apa akhirat? Dunia. Ala hadhihi nasi'ah, dibandingkan atau atas yang tertunda kredit ini, yaitu akhirat, min a'adhamil ghubn, termasuk kerugian atau ketertipuan terbesar. A'zamul ghubn. Al-ghubn atau ghubn ini tipuan, kerugian. Ya. Dalam pelajaran fikih muamalat itu ada khiyarul ghubn, pilihan. Konsumen memilih
mau balikin barang atau ambil uangnya atau dibiarkan, ya, dalam rangka menagih uangnya kembali disebabkan merasa tertipu. Sebabkan apa? Merasa tertipu. Ya, contoh, ada seseorang beli parfum, apa mereknya ya, TH mungkin. Ini kan di pasaran harganya nggak sampai 50.000, 20 atau 25.000. Tapi si penjual ini menawarkan kepada orang yang nggak tahu apa-apa tentang parfum dengan harga 2 juta. Nah, orang ini beli aja karena nggak paham tentang parfum. Ya, dibilang ini parfum Sultan, ya, made in Saudi. Maka dibeli 2 juta. Nah, orang yang beli ini selesai. Namun di kemudian hari dia ada temannya ingin nyobain parfumnya. Ini parfum mahal 2 juta. Dilihat, ya, ini mau parfum murah. Dia mau banyak beredar. Dia membuktikan ternyata banyak yang jual dan harganya memang sekitar 25 ribu. Nah, ini merasa tertipu dia, ya, merasa tertipu. Akhirnya dia ingin kembali kepada si penjual tadi, kaum menipu. Nah, itu namanya goben, tertipu. Dia bisa memulangkan atau mengambil uangnya. Ada hak khiyar goben. Maka yang mengutamakan dunia tunai atas akhirat yang tertunda termasuk kerugian yang paling besar. Bahkan wa akbahil jahal, kebodohan yang paling buruk. Akbah itu isim tafdil dari qabih. Qabih buruk, jelek. Akbah lebih jelek, lebih buruk. Al-jahal. Ya. Fa idza kanat hadhihi nisbat dunya bimajmu'iha ila al-akhirah. Jika perbandingan dunia secara keseluruhan dengan akhirat adalah seperti itu, fama miqdaru umr insan, lalu berapa nilai umur manusia binisbati ila al-akhirah, dibandingkan dengan akhirat. Manusia usianya berapa sih? Sedangkan umat Nabi sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya, beda dengan umat-umat terdahulu. Hanya saja kita umat Nabi diberikan pahala yang berlipat ganda. Ya, manusia 50, 60 sudah wati-wati. Ini goben orang-orang yang memilih kredit, tunai dibandingkan kredit, memilih dunia dibandingkan akhirat, adalah ketertipuan yang parah. Ya. Menghilangkan sesuatu yang mahal buat dirinya demi sesuatu yang paling murah. Ya. Dunia semuanya tercela. Berkata kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa ayyuhuma aula bil aqil. Maka manakah yang lebih utama, lebih pantas bil aqil bagi orang yang berakal? Isarul ajil fi hadhil muddatil yasirah, mengutamakan kenikmatan yang segera dalam masa yang singkat ini dan kehilangan kebaikan, wa hirmanul khair daim, kehilangan kebaikan yang kekal di akhir. Mengutamakan kenikmatan yang segera dalam masa yang singkat ini dunia,
dan kehilangan kebaikan yang kekal di akhirat. Amtar kesyai solir hakir, atau meninggalkan sesuatu yang kecil, hina, munqati' dan segera terputus. Dari mana? An-qarib, dari kerabatnya. La khatara lahu, yang enggak punya nilai. Wala nihaya li'adadihi, juga tidak berbahaya. La khatara lahu. Wala dhuya li'amadihi, dan tidak ada tujuannya juga. Demi meraih sesuatu yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak berakhir. Kalau dunia pasti terputus. Manusia pasti mentok juga ke alam kubur. Tidak selamanya wajah itu glowing, pasti keriput. Ya, nggak selamanya manusia itu cantik, nggak selamanya manusia itu ganteng. Ya, maka raihlah sesuatu yang tidak terbatas. Kalau sudah di akhirat di surga, ya cantik selamanya, abadan. Glowing, glowing abadan. Kalau di sini makan kuliner, kita makan. Pasti kalau kebanyakan juga nggak enak. Bahkan ada dahak. Sedangkan buah yang ada di surga kita makan, habis tambah lagi tambah enak. Tidak bikin kembung mulut, perutnya, ya, tidak bikin muntah dan seterusnya. Makin habis makin enak, ditambah makin enak. Di dunia segala sesuatu yang kita makan itu enak, kalau kebanyakan juga bikin enak. Maka yang mana bagi orang berakal mengutamakan kenikmatan yang segera dalam masa yang singkat ini dunia dan kehilangan kebaikan yang kekal di akhirat? Mana pilihan? Ya. Meninggalkan sesuatu yang kecil hina ini yang akan terputus, gak punya nilai, untuk sesuatu yang tidak terbatas juga dan tidak berakhir abadan abadi. Lalu Imam Ibnu Qayyim mengatakan kembali, wa amma qaulul akhar, adapun ucapan yang lain, la atruku mutayaqqinan limaskukin fihi, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang sudah pasti demi sesuatu yang masih ragu. Dia bilang dunia pasti, iya, kelihatan. Dia juga menyangka akhirat itu ragu-raguan. Sungguh lemah iman. Fayuqala lahu imma an takun ala syakkin min wa'dillah, maka dikatakan kepadanya, engkau berada dalam dua keadaan. Apakah engkau ragu terhadap janji wa wa'idihi, dan ancaman Allah, wa sidqi rusulihi, serta kebenaran para rasulnya, au takun ala yakin min dzalik, atau engkau yakin terhadap semua itu. Fa in kunta ala yakin, jika engkau yakin, fama tarakta, maka yang engkau tinggalkan illa dzarrah, kecuali setitik ajilah, titik yang segera, munqati'ah, yang akan terputus, faniya'an qurb, ya, terputus dalam waktu dekat, akan sirna, ya, kenikmatannya segera. Wal amru mutayaqqin la syak fihi, sedangkan perkara akhirat itu pasti, tidak ada keraguan-raguan. Fihi wala inqita' la, perkara akhirat tidak akan pernah mudah-mudah terus.
Ya, cantik-cantik terus, ganteng-ganteng terus, ya, mulus-mulus terus, ya, kenyang yang tidak membuat kotoran. Itu kenikmatan akhirat. Kenikmatan, ganjarannya, pahalanya, balasannya panjang. Siap para penduduk akhirat. Di akhirat, di surga kelak tidak dibatasi usianya. Dia kekal. Ya. Sementara enaknya di dunia sementara. Berkata Nabi Shu'aib alaihissalam yang Allah utus kepada suatu kaum. Apa nama kaumnya? Kaum Madian. Wa ila Madyana akhahum Shu'aiba wa qala ya qaumi ibudullah warjul yawmal akhir wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan kami Allah Azza wa Jalla telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka akhahum Shu'aib. Faqal, maka Shu'aib berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah oleh Allah, warjul yawmal akhir, warju dan harapkanlah oleh kau hari akhir. Sembah Allah ngarepnya hari akhir, bukan sembah Allah ngarepnya dunia, kemewahan dunia. Nyembah Allah tapi pengen ini, pengen itu dari kehidupan dunia yang sebentar. Tapi ya Nabi Shu'aib alaihissalam menyuruh kaum Madian, di pelajaran buat kita umat Muhammad yang sama-sama juga mendakwakan tauhid, suruh sembah Allah dan mengharam hari. Memang mau apa lagi? Rumah sudah ada kan, anak sudah punya, kemewahan apalagi, tidur sudah di tempat yang empuk, wisata juga sudah pernah, umroh haji mungkin sebagian sudah. Ya. Apa yang diharapkan lagi? Kendaraan juga sudah ada, mau yang roda 4, roda 2, mau yang bensin, mau yang listrik kan sudah ada. Apalagi yang diharapkan? Warjul yawmal akhirah. Harapkanlah oleh engkau hari akhirat. Ya. Wala ta'saw fil ard mufsidin. Dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan. Manusia kalau sudah dunia dimiliki, terus jalan-jalan ke dunia apa maunya? Maunya merusak bumi. Lihat negeri Amerika, segala teknologi sudah canggih. Ya. Akhirnya apa? Mau bikin kerusakan di negara-negara orang, negara-negara Muslim. Tidak merusak secara langsung dengan senjata, ingin merusak akidahnya, ingin merusak gaya hidupnya, moralnya, akhlaknya. Itu teknologi yang sudah mereka kuasai. Sekutu Amerika siapa? Korea di Asia. Ya, teknologi sudah canggih Korea sekarang. Kita pun menikmatinya. Ya, mereka terus berinovasi dalam teknologi. Apa yang diinginkan mereka? Kerusakan moral, kerusakan akidah, gaya hidup mereka akan tularkan. Berapa banyak gadis-gadis remaja sekarang sangat suka dengan budaya Korea, filmnya, musiknya, dan seterusnya, yang akhirnya mengikis akidah, lupa kembali kepada tujuan hidupnya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Labud lil ummahat, maka tidak
bisa tidak bagi umahat yang mempunyai putri-putri harap dijaga akidahnya, pendidikan agamanya, untuk tidak mereka tergerus mereka mengikuti akidah-akidah batilah, mengikuti budaya-budaya orang-orang kafir. Lalu Imam Al-Qayyim mengatakan, wa in kunta ala syakkin, kalau engkau masih ragu, kalau engkau berada dalam keraguan, faraji ayatir Rabb ta'ala, maka perhatikanlah, maka kembalilah kepada ayat-ayat Allah ad-dala ala wujudihi, yang menunjukkan keberadaannya, wa qudratihi, menunjukkan kekuasaannya, wa masyiatihi, kehendaknya, wa wahdaniyatihi, keesaannya, wa sidqi rusulihi, serta kebenaran para rasulnya, bima akhbaru bih, dalam apa yang mereka sampaikan, anillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ragu, kembali kepada ayat-ayat Allah. Ya. Orang kalau bicara agama banyak nggak mau, tapi kalau bicara dunia mereka nomor satu. Ya. Di lingkungan kita mungkin para laki-laki nongkrong dengan sesamanya. Sedikit yang bicara agama, tapi bicaranya politik dunia hari ini. Lalu bagaimana dengan anak-anak remaja? Jika mereka berkumpul dengan sejenisnya, apa yang mereka bicarakan? Apakah bicara dunia atau akhirat? Mereka bicara kebanyakan dunia. Sama halnya anak kecil yang setara SD atau SMP. Jika mereka berkumpul dalam sejenisnya, apa yang mereka bicarakan? Apa yang mereka lihat dari dunia? Jarang anak kecil bicara ayat ini, hadis ini. Jarang. Maka itu tugas kita, mendakwakan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, agar dalam obrolannya ada obrolan akhirat. Kalau ragu, kembali kepada ayat Allah. Allah lah yang berkuasa, Allah yang punya kehendak, Allah tentang keesaan Allah, kejujuran para rasul-rasulnya yang mereka mengkabarkan dari Allah. Watajarrad wa kum lillahi naziran aw munaziran. Bersikaplah jujur dan objektif. Kum lillah, bangkitlah karena Allah, sebagai orang yang meneliti atau berdialog. Hatta yatabayyana lak, sampai jelas bagi Anda, annama anma ja'at bihi rusul, bahwa apa yang dibawa para rasul, salawatullah alaihi, semoga salawat atas mereka semuanya, anillah, itu dari Allah, fahuwal haq, itu adalah kebenaran, alladzi la syakka fihi, yang tidak ada keraguan di dalam, wa anna khaliqa hadzal alam, dan bahwa pencipta alam ini, wa rabbus samawati wal ardh, Tuhan pemilik langit dan bumi ini, yang maha tinggi, wa yataqaddas, yang maha suci, wa yatanazzah, maha bersih, an ikhtilafi, dari khilaf, dari sesuatu yang menyelisihinya, ma akhbarat bihi rasul, yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Jadi maha suci Allah. Ini jangan sampai ada keraguan-keraguan tentang utamanya kehidupan akhirat dibandingkan jelek buruknya kehidupan dunia. Ya. Apakah ada orang yang betah di dunia?
Panjang usianya tetapi di atas kemaksiatan. Panjang usianya tetapi tidak ingat dengan masjid Islam, ya. Tidak ingat dengan ilmu majelis ilmu. Wa man nasabahu ila ghairi dzalik, dan siapa saja yang menisbahkan Allah kepada selain itu, faqad satamahu wa kadzabahu, ia telah mencela dan mendustakan Allah. Wa ankara rububiyatahu wa mulkah, dan mengingkari rububiyah Allah dan kekuasaannya. Izminal mahali, izminal mahal al-mumtani, karena termasuk perkara yang mustahil, al-mumtani, dan tidak mungkin inda kulli dzi fitrah, di sisi orang yang mempunyai fitrah salimah, fitrah yang selamat, fitrah yang lurus, an yakunal malik al-haq ajizan, bahwa raja yang maha benar itu bersifat lemah, jahilan, tidak berpengetahuan, la ya'lam syai'an, tidak mengetahui apapun, wala yasma, tidak mendengar, wala yubsir, tidak melihat, wala yatakalam, tidak berbicara, wala ya'mur, tidak memerintahkan, wala yanha, tidak melarang, wala yusib, tidak memberi pahala, wala yu'aqib, tidak memberikan hukuman, wala yu'iz may yasha, tidak memulihkan siapa yang dia kehendaki, wala yuzil may yasha, tidak menghinakan siapa yang dia kehendaki, wala yursilu rusulahu, tidak memperhatikan, tidak mengutus para rasulnya dan wilayah kerajaan, serta tidak memperhatikan keadaan rakyat, bahkan membiarkan mereka sia-sia dan terlambat. Tidak demikian. Allah Azza wa Jalla, ya subhanallah, Allah tidak demikian. Maka sifat seperti ini sudah mencerdai kerajaan salah seorang raja manusia dan tidak pantas baginya. Maka bagaimana mungkin sifat tersebut dinisbatkan kepada raja yang benar-benar Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza ta'amal insan, kalau manusia memperhatikan, merenungi, ta'amal, memperhatikan dengan dalam, alahu bil mubtada, keadaan dia sejak awal penciptaannya, ada kauni nutfah. Perhatikan, kita manusia ini dari setetes air yang hina, ila hina kamalihi, sampai mencapai kesempurnaannya, wasdiwaihi, dan keseimbangannya. Tabayyana lahu, niscaya jelas bagi anman muniyabih, bahwa zat yang memberi perhatian, hadir inayah, memberikan perhatian sedemikian rupa kepada, wa naqlahu fi hadil, dan ada dia memindahkan keadaannya, wa sarafahu, mengaturnya fi hadil anwar, dan dia tahapan-tahapan tersebut. Maka tidak pantas di kemudian hari mengabaikannya dan membiarkan sia-sia. Nggak mungkin Allah sudah menciptakan dari setetes lupa dan terus lupa darah dan terus jasad. Nggak mungkin Allah tanpa memerintah, tanpa larangan, tanpa memperkenalkan terhadapnya hak Allah. Bagaimana Allah mesti disembah, bagaimana Allah mesti diibadahi. Nggak mungkin Allah tidak menyiapkan pahala, nggak mungkin juga Allah tidak menyiapkan hukuman. Walau ta'amal 'abdu haqqat ta'ammul, seandainya seorang hamba benar-benar merenung dengan sebenar-benarnya perenungan, la kana kullu ma yubsiruhu, niscaya segala sesuatu yang ia lihat, wa ma la yubsiruhu, dan apa yang dia tidak lihat, dalilan, ini menjadi dalil
dalilan lahu ala tauhid, baginya atas tauhid, wal nubuwah kenabian, wal ma'ad hari berbangkit, wa anal Quran kalamuh, dan bahwasanya Al-Quran adalah firman. Waqad dzakarna wajh al-istidlal bidzalik. Kami telah jelaskan sisi pendalilan tersebut dalam kitab Aiman Al-Quran, Aimanul Quran, ketika membahas firman Allah Ta'ala, fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat, wa ma la tubsirun, dan dengan apa yang tidak kalian lihat, innahu laqaulu rasulin karim, sungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 40. Umat fillah azani Allah wa iyyakum. Maka kalau diperhatikan semua harus kembali kepada tujuan kita sebagai manusia diciptakan untuk benar-benar mentauhidkan Allah, untuk menjadi orang-orang yang benar mentauhidkan Allah. Sehingga kalau tauhid yang sudah tertancap, maka dunia itu dia tidak terlalu perhatikan. Maka dia akan memperhatikan akhirat. Bagaimana insya Allah Ta'ala kita akan bertemu dengan Ramadan. Kita sangat berharap bertemu Ramadan karena keutamanya sangat luar biasa. Satu di antaranya ada hadis. Ada dua orang yang menyatakan keislamannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua orang ini, satu orang ini berjihad dan sangat sungguh-sungguh dalam jihadnya. Jihad fisabilillah. Pergi ke medan jihad, wafat. Yang satu lagi berjihadnya tahun depan. Lalu ada sahabat yang bermimpi tentang kedua orang yang masuk Islam dan berjihad ini. Ternyata orang yang meninggal belakangan itu lebih dahulu masuk surganya. Kenapa? Kata Nabi, bukankah dia bertemu dengan Ramadan dan dia melakukan puasa? Ini menunjukkan Ramadan mempunyai keutamaan. Orang yang berada di bulan Ramadan, dia berpahala, dia beramal soleh, dia paling berlipat ganda, wafat, dia akan lebih dulu masuknya ke surga. Allahumma barik lana fi sya'ban wa barik lana Ramadan. Lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa dzakarna tarafan min dzalika dan ta'ala, dan kami juga menyebutkan sebagian darinya ketika membahas firman wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak memperhatikan. Surat Al-Dzariyat ayat 21, wa anal insana dalilun li nafsihi, bahwa manusia itu sendiri merupakan dalil bagi dirinya ala wujudi khaliqihi, atas keberadaan penciptanya, wa tauhidihi, keesaannya, wa sidqi rusulihi, kebenaran para rasulnya, wa isbati sifati kamalihi, dan penetapan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir di perjumpaan ini, faqad bana 'alal mudayyi maghrurun 'ala taqdirain. Telah jelas bahwa orang yang menyia-nyiakan dirinya itu adalah orang yang tertipu takdirain dalam dua keadaan. Yang pertama, takdir tasdiqihi, ketika ia mengaku membenarkan, wa yaqini, dan yakin. Dan yang kedua, wa takdiri takdzibihi wa syakki, ketika ia mendustakan dan ragu. Maka orang yang menyia-nyiakan dirinya
adalah orang yang tertipu dalam dua keadaan. Ima dia mengaku membenarkan dan yakin, ima ada kalanya ia mendustakan dan malu. Kita sudah membenarkan, kita meyakinkan, maka minta taufik hidayah kepada Allah agar lebih condong kepada kehidupan awal akhirat. Iya, haji sudah kemana-mana, taklim sudah kemana-mana, sudah membenarkan, sudah yakin, tinggal kita minta taufik hidayah kepada Allah agar terbawa jiwa ini benar-benar lebih mementingkan kehidupan yang kredit, kehidupan akhirat yang tertunda. Nah, Allah a'lam bishawab. Mungkin di seperempat jam ke depan mau ada yang bertanya, falyatafadhal mashkura. Baik, insyaallah. Sebelum saya menjawab pertanyaan, ada dua kuis, satu buat yang di masjid offline dan satu buat yang online. Pertanyaan kuisnya adalah untuk mengingatkan diri kita terhadap lebih pentingnya kehidupan akhirat. Jangan sampai seperti sebagian mereka yang lebih mementingkan dunia, mempunyai kaul kuat, punya pendapat-pendapat, punya ucapan-ucapan. Ya, kalau tidak salah saya sebutkan 3 yang mereka mengatakannya. Dia membandingkan kehidupan dunia begini, kehidupan akhirat begini. Silakan yang offline sebutkan 2 saja. Yang kedua, dunia sebagai zat atom-atom lebih baik dari pada mutiara yang disebut. Nah, ini nanti bagi apa tentang dzurrah, ya. Miskala dzarrah itu lebih cepat terjemahannya. Ini berdasarkan pendapat Syekh Utsaimin dan orang Arab telah mengetahui dzarrah itu bukan atom, walaupun atom kecil, tapi itu adalah simbol nama, anak semut kecil kan. Mungkin atom juga kecil, kita nggak lihat kecuali dengan mikroskop. Tapi kalau yang segitu saja, anak semut saja kecil, ya maka bagaimana yang lain-lainnya. Bahwa jawabannya benar. Silakan dapat hadiah dari. Nah, kemudian pertanyaan buat yang offline. Di akhir pembahasan pada kesempatan ini, apa yang diingatkan oleh Imam Qayyim Al-Jauziyah Ta'ala terhadap ucapan-ucapan orang yang mempunyai keraguan-keraguan terhadap kehidupan akhirat. Sebutkan satu saja.
Belum ada yang menjawab. Baik, kalau gitu yang di offline saja di masjid silakan. Nah, Santi, sorry. Kalau ragu kembali kepada kita Allah. Ya, kami keadaan kita membenarkan dan yakin, dan ada juga keadaan seseorang yang mendustakan dan ragu. Kita menjadi orang yang membenarkan dan yakin, maka minta taufik kepada Allah agar kehidupan kita lebih condong kepada akhir. Nah, Allah Ta'ala. Baik, selesai untuk kuisnya. Ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya pernah mendengar larangan untuk Al-Quran berwarna. Tanda-tanda hukum tajwid bagaimana jika sudah terlanjur demikian? Syukur wa jazakallahu. Allah Ta'ala. Anda belum pernah mendengar larangan itu ya. Larangan coret-coret terhadap Al-Quran ada jelas. Tapi kalau larangan yang Al-Quran bertajwid berwarna itu, di blog itu. Kalau hal itu membantu bacaannya menjadi tajwid, ya, insya Allah tidak mengapa. Karena saya mendapatkan ada aplikasi yang mushafnya itu berwarna dari Saudi kalau nggak salah ya. Kalau sudah dimiliki, silakan. Yang nggak boleh itu yang tercoret-coret atau ada. Ya, kalau mushaf sejati adalah mushaf yang tulisannya Arab saja tafsir. Itu namanya mushaf sejati yang kita kalau baca menggunakannya harus berwudu. Ya, ya mungkin tulisannya warnanya satu jenis saja. Adapun yang sekarang ada merah, hijau, kuning, ya untuk menunjukkan tajwid biar mudah dalam mempelajari dan membaca, insya Allah tidak mengapa ya. Insya Allah tidak mengapa. Nah, Allah Ta'ala bisa. Hanya ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah sebelum saya tutup ada beberapa faedah yang bisa kita bawa secara kesimpulan pada hari ini. Ya, ini adalah kesempurnaan rububiyah Allah dalam penciptaan, pasti menuntut adanya perintah dan larangan. Mustahil Allah membiarkan manusia tanpa syariat, tanpa tuntutan dan tanpa ada hisab. Tauhid yang benar harus diikuti oleh keimanan, yaitu iman kepada Rasul dan hari berbangkit. Maka jangan kita tertipu menjadi gurur, taat kepada perintah, menjauhi pada larangan. Bersiap untuk dapat pahala dan takut kalau ada hukuman. Maka siapa saja yang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan benar, dia akan mustahil menganggap hidup ini sia-sia. Dan siapa yang menyia-nyiakan hidupnya, hakikatnya ia belum mengenal Allah dengan benar. Siapa yang menyia-nyiakan kehidupan dunianya, hakikatnya dia belum mengenal Rabbnya. Maka teruslah ma'rifatul Rabb, mengenal Rabbnya. Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa billahi taufik.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.